warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kembali buat pemirsa Star News TV di mana saja Anda berada. Pada sore hari ini kami berbahagia sekali karena berkenan menghadirkan salah satu tokoh etnis Tionghoa yang sebenarnya lebih Makassar daripada Makassar, dan dia juga merupakan salah satu pengusaha perhotelan di Makassar dan juga di beberapa daerah, termasuk juga adalah tokoh budaya dan tokoh seni yang sudah mencetak satu film yang bergenre budaya Tionghoa dan Indonesia yang sudah rilis beberapa tahun yang lalu. Dan di studio kita berada tepat di Losari Beach, tentu salah satu hotel yang dibangun oleh pengusaha yang kita akan berbincang sebentar. Langsung saja berkenalan. Selamat sore Pak Auran Cahyadi. Ya, selamat sore Pak Sakir. Assalamualaikum para penonton juga ya. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Ya. Syukur karena kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih juga Pak Auran Cahyadi. Pak Auran Cahyadi ini adalah merupakan etnis Tionghoa yang nama Tionghoanya adalah Chua Kian Chu. Iya. Betul Pak ya? Iya. Ya, tapi dia adalah asli Makassar, lahir Makassar, berkembang di Makassar, kemudian membangun kota Makassar. Beranak pinak di Makassar. Beranak pinak di Makassar, jadi boleh katakan adalah warga negara Makassar. Baik, kita nama Indonesia aja ya, Pak Arwan Cahyadi. Ya, Arwan saja Pak. Ya, Arwan Pak Arwan ya? Iya. Pak Arwan ini. Pak Arwan ini dulu memang lahir di Makassar, Pak. Tahun berapa itu? Saya lahir di tahun 52. Yang jelas bahwa saya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Saya dilahirkan dari rahim mana, saya tidak pernah. Kebetulan saya lahir dari rahim imamah yang etnis Tionghoa, Blasteran Makassar. Orang bilang Nona Mangkasar. Nona Mangkasar. Ya, alhamdulillah 52, usia saya menjelang 70 tahun hari ini, dan selalu saya teringat kepada mama saya yang membesarkan dalam masa suka dan duka sekali. Kemudian bagaimana pergaulan dengan pribumi sendiri itu pada saat dulu zaman-zaman kanak-kanak tahun berapa sih? Iya. Jadi dulu kita tidak mengenal barangkali istilah pribumi pada waktu kita masih SD. Kita bergaul saja sama apa saja adanya, tidak pernah kita juga dihantui masalah-masalah ras. Yang jelas bahwa kita tidak pernah juga dilarang sama orang tua untuk tidak bergaul. Tapi kita sebagai anak kecil yang suka kesana kemari, dilahirkan, dibesarkan. Memang saya berkehidupan di sekitar Chinatown. Tetapi ada dua faktor pendukung yang membuat saya lebih banyak bergaul kepada teman-teman kalangan lokal ya. Persis di depan rumah saya ada perkumpulan Tionghoa dulu. Oleh karena peristiwa mungkin PP 10, waktu itu peraturan Presiden 10 tahun berapalah, semua orang-orang Tionghoa yang masih status asing, sekalipun Indonesia, waktu itu dikasih pilihan, apakah mau pulang ke asalnya atau tetap sebagai warga negara Indonesia. Oh, itu sempat terjadi itu? Ya, sempat terjadi tahun. Artinya ada semacam kerusuhan dulu atau di mana? Tidak, memang ada pilihan. Ada pilihan. Pulang. Nah, dan itu kemudian orang-orang Tionghoa yang sudah terlanjur dibesarkan di kecamatan-kecamatan, di kabupaten, daerah-daerah, semua ditarik ke kota. Itu, dan pada akhirnya ya katakanlah orang-orang Tionghoa di daerah-daerah semakin tidak ada. Semua menyatu terpusat kota besar. Alasannya apa itu dulu pemerintah seperti itu? Saya kalau mau menjelaskan barangkali sedikit tidak etis barangkali kita bicara di sini, karena itu juga menyangkut kepekaan rasialis waktu itu ya. Artinya ada sejarah seperti itu. Ada sejarah seperti itu yang mengakibatkan ya kita sekarang tidak saling mengenal. Katakanlah misalnya ada namanya Ricky di sana, di salah satu kabupaten, di kecamatan lah misalnya, dia dibesarkan di sana. Oleh karena ikut sama orang tuanya harus kembali ke kota, sehingga yang namanya Ricky itu tidak dikenal di kalangan Samsu, Dinka, Saparu, Dinka, semua tidak. Nah, ironisnya pada waktu si Ricky ini masuk menjelang dewasa sekolah tentu, si Samsul juga ini atau Saparu Ding ini juga kembali ke sini, ke kampus. SD, SMP di tempat berbeda, masuk SMA juga tempat berbeda. Satu ketika masuk di kampus, dia tidak kenal, saling kenal. Padahal kalau mereka mau berbaur pada waktu kecil itu, saya yakin tidak ada pertentangan. Nah, sampai di kota, ternyata orang-orang Tionghoa ini kaya-kaya semua, misalnya seperti itu ya. Jadi baru mengenal Tionghoa, padahal belum tentu kekayaannya
kekayaan orang di kota dengan kekayaan di orang kampung beda. Kalau di sana mungkin Pak berhektar-hektar sawahnya, di sini mungkin ada satu bangunannya, ya bangunannya pun simpel seperti ruko, tapi bangunan batu permanen. Kalau sementara di kampung sana katakanlah rumah kayu, rumah tradisional. Berarti ada dulu tanda petik kecemburuan sosial sudah tercipta itu ya? Bukan soal kecemburuan sosial ya, karena kehidupannya tidak bersama-sama pada waktu itu. Oh, oke, kalau Jadi gitu pertanyaannya begini. kurang mengenal. Kalau Makanya disuruh saya bilang memilih, pembauran itu harusnya kita buat dari usia dini. kalau disuruh memilih, dulu itu polanya waktu berbaur ke kecamatan, ke desa-desa lebih Karena bagus dibanding dengan terpusat ya. Seperti harusnya Sejatinya demikian. harus begitu. Sejatinya Oh. seandainya begitu barangkali tidak ada yang namanya yang katakanlah dikembangkan. Waktu itu mengenai timbul gak keresahan waktu terjadi pengkotak-kotakan kata tanda petik begitu? Ya, kan itu waktu ya namanya siapa sih mau lawan pemerintah waktu itu? Ada kebebasan politik tidak ada. Oh, ya. Beda dengan keadaan sekarang ini ya. Terus kalau kita lompat misalnya, Bang Arwan, katakanlah waktu itu ada perlakuan begitu, lalu bagaimana teman-teman Tionghoa itu menyesuaikan diri agar ya udahlah mengalah tapi mungkin jangan timbul kesalahpahaman? Jadi itu kan anak-anak kecil itu kan dibawa sama orang tuanya, apa kata papanya, apakah kakeknya, ikut saja dia. Dia nggak tahu apa-apa, masih buta. Soal apa. Nah, sebagian ada yang pulang ke Tiongkok, sebagian tetap cinta tanah air. Oh, ada pulang ke Tiongkok. Nanti saya bisa berikan bagaimana cintanya orang-orang Tionghoa yang berada di Tiongkok sekarang karena PP 10 peraturan itu masih cinta dengan Indonesia, terutama Makassar. Ya, saya pernah menghadapi dengan satu komunitas, kita makan bersama, mereka lancar berbahasa Makassar, bahkan dia mengidangkan. Padahal di Tionghoa nih. Tiongkok, bahkan menghidangkan Palu Mara sama saya. Masya Allah. Jadi saya juga bingung, begitu cintanya dia dengan ini budaya sudah mendarah daging dong ya? Iya. Artinya karena faktor politik dan lainnya kita dipisahkan dong. Nah, kita lompat lagi nih, Bang Arwan. Nah, di tahun berapa itu sehingga kesenjangan itu mulai cair? Dan teman-teman etnis Tionghoa juga udah merasa udah ada pemerataan ini. Sebetulnya, ya maaf kalau saya katakan, kadang-kadang masih ada yang seperti sampai itu. Sekarang? Sampai sekarang. Perasaan atau memang kenyataan? Kenyataan seperti itu. Ya. Tetapi saya berpikir, kenapa sih kita tidak mau menyatukan diri kita? Bukankah kalau kita bersatu kita makin kompak? Indonesia, kalau kita mempetak-petakan diri kita, berkelompok masing-masing, takkan maju, Pak. Tapi kalau kita bersatu, menyatu, saya yakin terbangun. Kadang-kadang kita diajarkan, kalau kita ingin mempekerjakan karyawan, tanamkanlah sense of belonging. Iya, tanamkanlah rasa memiliki. Kalau kamu rasa memiliki, kamu cinta dengan kamu punya pekerjaan. Itu pernah nggak disampaikan ke pemerintah atau penentu kebijakan bahwa kami tuh etnis Cina seperti ini mau satu kesatuan yang tidak ada pembeda-bedaan pada sisi budaya, etika dan seterusnya? Sebetulnya tanda kutip itu semua adalah politik. Oh, politik. Jadi bukan murni memecah belah. Saya kira juga pada zamannya Pak Harto ada itu. Dan terus istilah nama pribumi ada pribumi, langsung ada kata Pak ini sana ini sini. Tapi kan Bang Arwan, kenyataannya adalah ini kita berbicara andai-andai ya. Etnis Tionghoa itu merasa termarginal, katakan demikian ya. Mendapat tidak bebas, apalagi ada PP 10 itu kemarin itu ya. Tetapi secara ekonomi, ya kan, dia mampu melejit. Nah, apa kira-kira rahasia dan fungsi anunya itu rahasianya? Satu keluarga, kalau dibatasi ruang geraknya dalam mencari kehidupannya, mengais kehidupannya, mau tak mau dia harus di tempat yang inilah barangkali yang tidak dilarang. Boleh. Ya, kebetulan mengalir darah dagangnya, ya jadi pedaganglah dia. Seandainya ada keluarga tentara, oke jadi tentara, jadi polisi, jadi camat, PNS lainnya. Padahal dulu itu cita-citanya ya, dari dulu itu sejatinya memang seharusnya membaur ya segala lini ya. Dan bahwa mereka juga bisa berbaur. Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa. Tionghoa Peranakan lebih dari karena Tionghoa Peranakan lebih awal datang migran ke sini dibanding Tionghoa Totok lah ya. Saya tidak mengatakan memisahkan Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok di sini di pembicaraan saya. Tapi ada yang mengawali peristiwa kedatangannya migrasi mereka ke sini sampai pada akhirnya dia kawin mawin, Pak. Oh. Ya toh? Pribumi maksudnya dengan pendatang? Iya. Jadi pendatang katakanlah datang berlayar kapalnya, berdarat di pelabuhan, entah pelabuhan mana, pokoknya dapat pesisir, jatuhlah dia ibarat benih di situ. Oh.
Ibaratnya di mana jatuh benih di situ pun dia berakar. Kan begitu Pak ya? Di mana kita kaki berpijak, disitulah kita langit junjung, kan begitu Pak ya? Oke. Nah, katakanlah satu rumpun keluarga berangkat, wah pokoknya kita dibawa sama Laksamana Cheng Ho, dibawa. Katanya mau cari kehidupan baru. Kan di Tiongkok sana juga mungkin ada perang-perang suku lah, mungkin gitu ya. Negara begitu besar, suku ini fokus sikat, suku ini fokus sikat. Nah, belum ada kepemimpinan jelas pada waktu itu ya. Masih aut-autan lah. Iya, masih autan. Jadi kalau rasa tidak nyaman apa boleh buat, mumpung ada Laksamana Cheng Ho yang membawa ekspedisi untuk mencari kehidupan yang bagus. Sudahlah, berangkatlah ini. Si anak, orang tua, sama kakaknya, abangnya, sama mamanya. Yang jelas bahwa tidak ada perempuan hendak pergi. Tidak ada anak perempuan diizinkan pasti sama mamanya untuk pergi berantau yang dikatakan tidak kepastian. Ya. Nah, si Acong ini katakanlah namanya sana si Acong. Si Amoy ditinggal sana. Jadi Amoy sana mau tinggal. Si Acong datanglah semua ke sini. Katakanlah padanya tiba di Indonesia, tibalah di Makassar. Oh, ini anak kan apa namanya kalau menjelang ikal balik, apa namanya mulai Akhir balik. Puber. Mulai puber. Kan namanya juga ingin berkeluarga, mau bercinta juga dengan sesama lawan jenisnya, apa namanya, hanya kebutuhan biologisnya hanya bisa terpenuhi kalau dia kawin dengan orang lokal. Jadilah dia kawin dengan orang setempat, jadilah orang peranakan seperti kami lah ini. Nah, sementara yang datang belakangan, oh sudah ramai, sudah banyak. Amoy datang, si Acong juga datang, banyak. Jadi sudah itu semakin pede lah dia datang. Ya. Karena ini sudah bergaul. Kan biasanya sudah ada di sini itu kumpulannya bahwa ternyata di sini kita dapat kehidupan baru lah, bagus di sini daripada di situ. Datanglah beruntun. Beruntun lah. Sama juga kalau orang Bugis mau merantau lah. Betul. Orang ke Papua, ke Jayapura lah misalnya. Sudahlah orang mulai sih berkembang kemudian membangun usaha. Kemudian ini sudah Amoy sudah ada kan, dia kawin lah. Kalau Chinese kawin dengan Chinese, ya tidak sepertilah Chinese dengan kawin dengan orang lokal lah ya. Saya tidak mau mengatakan pribumi, Chinese kawin dengan orang lokal, jadilah orang peranakan. Kalau Chinese kawin dengan Chinese, jadilah tetap totok. Hasilnya darahnya tetap darah. Di Makassar juga terjadi itu ya, perkawinan antara Chinese dengan pribumi. Banyak ya. Kalau itu kan kita tuh kedatangan migran-migran di awal-awal kira-kira 300-400 tahun lalu. Jadi sehingga kawin-mawinnya itu sudah mengenal budaya lokal lebih kental. Contoh Bapak cerita tentang film Atiraja. Iya, itu kan misalkan orang peranakan yang mencintai lagu, mengarang betul mengalir dalam seni, mengarang lagu-lagu daerah seperti Angin Mamiri, Sailong dan lainnya. Bukan Angin Mamiri, maaf, Atiraja, Sailong dan lainnya itu adalah kumpulan lagu-lagunya yang dia mainkan. Dan itu ya saya. Dan sebetulnya embrionya itu apa namanya lagu itu dari Cina. Ya. Kalau kita datang ke makamnya ditulis tokoh Tionghoa pengarang lagu-lagu daerah Makassar. Kalau kita lihat makamnya ada. Ya, oke. Ya, Pak Roin menarik sekali ya, karena mungkin banyak juga khususnya warga Makassar dan Sulawesi Selatan yang mengetahui bahwa ternyata Tionghoa itu sebenarnya berbaur ya, baru berbauran. Nah, kebelakangan ini dari pengusaha perhotelan Pak ya, kemudian menjadi politisi, tapi kita masuk perhotelan dulu. Nah dulu itu memang ada kemudahan-kemudahan tersendiri kan untuk di Cina kok bisa langsung berkembang menjadi pengusaha, atau memang karena etos perjuangannya sebagai pengusaha atau gimana? Yang jelas bahwa setiap orang jika ada kerajinan tentu juga pasti akan diridho ya. Saya yakin kalau orang malas tidak mungkin juga dibukakan jalan berangkat. Rajin, kamu penuh semangat, pasti juga dibukakan jalan. Ya dulu kan ada kesenjangan seperti itu, terus kita masuk ke dunia bisnis, dan Bang Arwan kemarin tadi mengatakan bahwa dunia bisnis itu juga di dunia perhotelan ya. Perhotelan bukan saja di Makassar tapi hampir di Indonesia juga ada semua, dan terkenal dengan Losari Beach. Itu bisa diceritakan awalnya itu? Mungkin saya sedikit flashback mengawali apa yang saya cerita mengenai pendidikan saya ya. Jadi mulai saya disekolahkan di SD namanya SD Menara di Jalan Timur di kawasan Chinatown, sekarang masih ada di situ.
kemudian ke SMP Frater di Jalan Tamrin tak jauh dari sini, kemudian ke SMA Cendrawasih di Jalan Cendrawasih. Pada waktu itu memang orang tua saya, karena orang tua saya mendapatkan pendidikan Belanda, dia sekolah di sekolah Belanda lah. Sekolah Belanda. Gitu. Kemudian saya dengan saudara-saudara lainnya disekolahkan sekolah nasional, jadi bukan di sekolah Tionghoa. Banyak pendatang-pendatang yang lebih belakangan datang dari generasi leluhur saya, itu padanya memilih sekolah Tionghoa. Kita pernah kan tahun-tahun berapa sekolah Tionghoa banyak di sini. Nah, jadi saya memang dibesarkan di lingkungan sekolah nasional. Kebetulan juga saya tidak terlalu alergi dengan ketemu dengan orang-orang yang lokal lah ya, karena memang saya waktu kecil bermain dengan, kebetulan tetanggaan saya itu dijadikan tempat asrama tentara, jadi anak saya bergaul dengan anak tentara biasa saja lah. Jadi saya tidak asing pada waktu saya masuk di perguruan tinggi, saya tidak merasa asing karena SMA SMP saya kita sudah bergaul dengan teman-teman lokal lah ya. Masuk ke perguruan tinggi, selesai perguruan tinggi pasti namanya kita juga ingin berkeluarga, punya kehidupan yang wajar seperti orang tua kita, mendapat nafkah yang pantas wajar untuk bisa membesarkan istri dan anak kemudian hari. Nah, saya pada akhirnya, nah sesuai profesi saya mulai kerja kontraktor ke skala kecil lah. Tahun berapa itu? Itu tahun-tahun 80-an lah. Kemudian jatuh bangun juga. Pada akhirnya membuka celah untuk berbisnis di mesin-mesin perkantoran, menjual mesin-mesin perkantoran. Sempat dagang hasil bumi sedikit untuk berapa bulan. Kemudian ini namanya mencari jati diri ya. Format dan jati diri. Mencari jati diri. Ibaratnya, waduh sepertinya air ini tidak mengalir lancar. Ayo coba format. Akhirnya saya masuk ke perkantoran cukup lama. Jadi rekanan juga, rekanan di pemerintahan, dan akhirnya memilih buka rumah makan. Rumah makan karena lantai satunya kita gunakan untuk rumah makan, lantai 2, 3 kita gunakan untuk hotel kecil. Di mana tuh dulu awalnya? Losari Beach Inn. Losari Beach inilah. Ya, bukan sebelah. Sebelah. Nah, kemudian, waduh, sepertinya cukup bagus ini bisnis perhotelan ya. Jadi mulai ditinggal lah. Jadi yang namanya tuh bisnis alat kantor saya tinggalkan sama karyawan-karyawan. Saya tidak PHK kamu ya, tapi saya kasih bukan. Saya tidak kasih pesangon, saya tidak hentikan kamu, tapi saya kasih kamu ibarat kail. Kailku ini berupa dunia usaha yang sudah berjalan bagus, silakan kamu kembangkan. Kembangkan bersama. Kembangkan bersama dengan. Kalau kamu dengan tuntunan saya selama ini, pakailah format itu supaya bisa jalan. Ini barang jalan semua nih. Relasi saya si A, si B, si C, di Jakarta, di Surabaya, di luar negeri pun saya kenalkan. Tunggu dulu Bang, ini perhotelan masih jalan paralel. Masih jalan paralel? Iya. Tapi memang awalnya dari satu menjadi berapa? Iya, jadi saya bermanuver. Tadi kan punya toko bisnis peralatan kantor, terus buka rumah makan. Rumah makan banding dengan hotel gitu. Terus satu waktu saya ketika, saya bilang sama teman saya, pegawai saya, Tuhan kasih saya perahu yang lebih besar. Pegawainya banyak, anak buahnya banyak, anak kapalnya banyak. Kamu nih perahu sampanmu ada ya. Memang kamu hanya 5-7 orang lah ya. Kalau saya memilih ini karena tanggung jawab saya lebih besar, saya memilih ini. Tapi saya tinggalkan kamu perahu, silakan kamu berlayar kemana tujuanmu. Jadi diberi kebebasan begitu ya? Saya diberi kebebasan. Tentu berhadapan dengan anak buah yang mungkin jujur, punya kinerja yang bagus gitu ya? Kalau dia tidak jujur dengan temannya ya kemudian dia lah. Tapi yang sementara ini pilihan-pilihan lah. Ada namanya seleksi alam kan. Dari 10 orang menjadi 8 orang, 8 orang jadi 7 orang, 6 orang yang setia kepada kita ya, sama lah jalan. Akhirnya berkembang menjadi berapa hotel dan di beberapa daerah? Ini berjalan sendiri dia usahanya, sudah saya tinggalkan. Berarti buka lagi, ekspansi lagi. Hotel saya jalani, ya ekspansi lah mulai dari 11 kamar dulu. Menjadi akhirnya sampai hampir 700 kamar. 700 kamar dan berapa hotel di beberapa daerah? Terakhir
sebelum masuk Krismon karena COVID masih 9 hotel. Itu di mana saja Di daerahnya? Jakarta ada 4, Jakarta di 4. Bali ada 2, dan di Makassar ada 3. Oh, berarti bukan cuma Makassar, tapi Portela udah berambat Iya. ke daerah-daerah provinsi Saya lain. selalu berpikir begini, kalau orang luar bisa bikin hotel dan masuk ke Makassar, kenapa kita tidak bisa keluar? Orang Makassar membuat hotel, tidak usah keluar negeri lah, tapi minimal kita bisa Jakarta lah. Iya. Di ya toh. Berarti visionernya memang udah berkembang ya, Ya. sudah ada ancang-ancang ke depan. Bahkan pernah punya impian bikin di Malaysia, tapi Tidak kesampaian. tidak kesampaian. Mungkin Tuhan mengatakan sudah cukup. Oke. Kamu Indonesia saja. Sebelum kita masuk ke segmen lain, perhotelan ini kapan mencapai puncaknya sehingga nanti bisa mungkin mau beraih lagi ke ekspansi, apakah ke Ya, politik atau apa terakhir lain? saya membuka hotel saya bertepatan dengan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, 2 hotel bersamaan. Jadi saya tuh berangkat pagi ke Jakarta untuk membuka satu hotel di Jakarta, Masya Allah. kemudian siang sore ke Bali untuk membuka hotel yang kedua. Itu juga sejarah dalam diri kami di Belum mana masuk politiknya. kita membuat meresmikan 2 hotel di tanggal yang sama, bersamaan meresmikan Museum Becak Indonesia. Oh gitu. Ya, Ada kaitannya sama becak? Kenapa becak? ya. Tanggal 11 bulan 11 2011 saya kumpulkan kawan-kawan saya 11 orang. Saya bilang saya menginginkan sekali membuat museum becak di Indonesia karena pengamatan saya becak akan habis nanti. Padahal kita tahu bahwa becak itu moda transportasi yang sangat merakyat. Itu inspirasi dari Makassar ya? Inspirasi dari Makassar, tapi saya juga inspirasi dari keluar. Oh, Dari luar, saya lihat ini becak sudah tidak ada lagi. Habislah nanti semua. Ya, kita tahu sekarang becak motor, tidak ada lagi becak di kayu. Iya. Toh? berarti hilang sudah. Ya, minatnya. sudah. Saya sudah waktu itu saya sempat mengumpulkan kurang lebih 20 meja becak, mulai dari becak Medan, Jakarta, pokoknya becak Jawa saya keliling lah. Koleksi lah. Koleksi. Sampai becak Ambon, becak Makassar. Sampai 20 meja becak saya. Apa yang membuat kesan sehingga becak itu menjadi inspirasi untuk dikoleksi? Becak tak akan ada lagi nantinya. Oh, Pasti itu satu. Berarti Kalau saya menjadi tidak kenangan. menyimpan dari sekarang becak Indonesia, tidak ada kenangan lagi. ya tidak kenangan lagi. Ternyata saya setelah searching di Google, ternyata ada banyak becak-becak Indonesia dengan berbagai versi. Oh, Berbagai versi. Ada miringnya ke posisi begini, dari konstruksinya ada langkah etapnya begini, ada kursinya begini. Jadi itulah saya kumpulin semua. Dan semua saya satukan. Saya kumpulin waktu itu teman-teman. Ayo kita mau bikin museum becak Indonesia. Kalian adalah orang-orang pilihan saya. Kalau kita setuju, mari kita mencadangkan mulai ini untuk kita berpikir bahwa tanggal 12 bulan 12 2012 kita resmikan ini, entah di kota mana, belum kepikiran atau kemana, cuma niat itu kan sudah ada. Ya, ternyata Tuhan mengizinkan saya membuka investasi di Bali, di Jakarta, bersamaan tanggal 12 bulan 12 itu saya resmikan Museum Becak museum Indonesia. becak itu. Justru malah di Jakarta, Di Bali. di Bali, Bali. bukan di Makassar. Bali tak pernah disentuh becak. Satu-satunya kota menurut saya tidak pernah disentuh becak. Dihargai itu becak. Ya? Di Jawa penuh dengan becak. Di Kalimantan juga tetap ada becak. Di pulau ada becak. Tapi di Bali tidak pernah ada becak. Iya, pemirsa. Dan kemudian satu lagi Pak, karena saya tahu kalau becak itu pasti wisatawan suka datang. Kalian ya. Pasti Ya. begitu ya. Iya. Oke. Pemirsa, Pak Arwan ini juga setelah dia orang bisnismen, ternyata dia masuk ke politik. Cuma sebelum kita masuk politik, kita mau dengar cerita tentang dia adalah juga seniman sebenarnya dan melahirkan sebuah film yang namanya Tiraja, dan semua produksinya di Makassar dan juga menggunakan arti asli Makassar. Bisa diceritakan sedikit singkat? Iya. Tiraja ini sebetulnya saya terbawa oleh teman saya seniman almarhum Saiful Bahrun. Beliau adalah teman ngobrol saya kalau berbicara tentang seni. Satu waktu terpikir oleh dia untuk membuat satu acara mengenang 60 tahun Ho Eng Ji. Ho Eng Ji ini waktu itu kita gelar di salah satu mall, kita gelar acara untuk kita membangkitkan nasionalisme kita. Sebenarnya tujuan saya itu ingin membangkitkan nasionalisme kita, yang katakanlah yang non pri, yang pri, ayo kita bergabung, ayo dong kita sama-sama. Nasionalisme ini perpaduan antara Iya, pribumi dan non saya angkat, pribumi. itu saya angkat. Saya gelar juga pada waktu itu kurang lebih 300 orang datang.
semua sangat terharu karena kita sama-sama kibarkan bendera merah putih di penghujung acara. Ya, lalu selang berapa tahun kemudian terpikir kenapa ini cerita kalau kita mengangkat autobiografinya Ho Eng-ji menarik sekali karena dia darahnya Chinese, cinta Makassar, karang lagu-lagu daerah Makassar, bukan dalam tatanan belum tidak populer ya, tidak populer sekali nih. Sampai kita tahu Atiraja sampai sekarang masih kita kenal baik dengan lagunya ya. Sailong apalagi dan masih banyak beberapa Maricon Rim. Memang ada sih ada kalanya yang pop top, ada yang kurang top. Ada banyak lagu. Dan itu menggunakan artis lokal ya? Ya, Asli Makassar yang perpaduan etnis Cina juga ya? Ya, kemudian saya dengar dia sempat menjadi film masuk nominasi itu. Menarik sekali nasional. Karena memang waktu itu kan COVID 2 tahun ya. Jadi tidak ada seleksi film terbaiknya lembaga sensor film. Tetapi saya termonitor bahwa Atiraja akan dimasukkan di dalam penilaian. Jadi 200 dari 200-an film mengerucut ke 80 bla 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 nya dipilihlah 5 film terbaik usia 13 tahun, 5 film terbaik usia 17 tahun, 5 film terbaik untuk kategori anak-anak lah begitu semua ini. Wih, tapi saya rasa luar biasa juga ini. Dari 80 menurut sampai tinggal 5. Dan film Atiraja ada di situ. Ada di situ. Saya pikir boleh juga di film kita. Ya, tapi tak sangka waktu itu betul juga tiba waktunya kita terundang bahwa hari H akan ditentukan siapa pemenang dari 5 terbaik. Ini klasifikasi 13 tahun ke atas, lembaga sensor film mengundang saya. Saya ke sana dan saya terharu karena untuk pertama kali saya lihat kita berada di studio Indosiar yang serba megah, lampu, lightingnya dan semua interior dengan apa saya tidak pernah dapat syuting dalam acara yang meriah seperti itu. Tiba waktunya dipanggil karena kita mendapatkan nominasi film terbaik untuk 13 tahun ke atas. Saya naik ke atas terus saya terkejut karena ditanya apa pesan Anda di atas. Saya bilang saya tidak korek apa tapi langsung spontan saya terharu dengan piala atau anugerah ini. Saya dedikasikan untuk Makassar yang sebentar lagi berulang tahun. Luar biasa. Provinsi Sulawesi Selatan juga akan berulang tahun periode Oktober November waktu itu ya. Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah Atiraja dari saya. Dan ini karya terbesar ya. Sayang sekali tidak ada kelanjutannya itu ya. Ceritanya itu ya. Banyak teman tanya, "You tidak bikin Atiraja kedua atau tidak bikin film berikutnya?" Saya bilang sementara saya cooling down lah. Kalian-kalian kan bikin film sudah 10-20 barangkali tapi tidak pernah masuk nominasi. Iya, benar. Dapat penghargaan terbaik pun tidak pernah. Saya sekali pertama bikin langsung nominasi, dapat masuk sampai dapat penghargaan. Saya pikir ini luar biasa. Saya pikir kalian lah berjuang, jangan bisa ya. Kan kalau bilang Muhammad Ali sudah menang nomor 1, tidak usah bikin. Ya pemirsa, jadi dengan gambaran film itu Atiraja itu yang mau didedikasikan untuk Makassar, ini sebagai bukti bahwa dia adalah etnis Tionghoa, keturunan Tionghoa, tapi sebenarnya jiwanya di Makassar, bahkan Makassar banget daripada orang Makassar. Satu menarik, Pak. Sebentar. Saya tanya, tolong kasih bocoran tim Dewan Juri itu. Waktu saya kan sudah kenal, habis dapat penghargaan bla bla, kita foto bareng-bareng, senang. Pak, tolong kasih sedikit bocoran apa yang membuat film ini jadi terbaik untuk versi Bapak. Yang pertama, tidak ada yang berani bikin film tahun kisah-kisah tahun 40-an, 50-an. Dia berani karena itu kosnya tinggi, pernak-perniknya, bajunya, apa semua kisah-kisah masa lalu. Itu tidak gampang itu. Cari kursi saja tahun 40-an bagaimana bisa dapat, sekarang susah ya. Mobil apalagi. Kebetulan saya kan cinta. Saya punya komunitas untuk teman-teman seperti yang memiliki koleksi ini. Jadi saya tidak terlalu sulit. Saya tinggal kalau kita buku perabot ini, tolong saya bisa minta besok jam sekian. Dan itu disupport juga ya? Itu disupport sama teman-teman semua. Kemudian you punya konten syarat dengan bahasa Makassar. Bahasa daerah susah loh. Iya, betul. Untuk yang bisa bahasa Makassar bisa masuk ke Jawa susah.
untuk menasional ya. Tetapi walaupun ada teks Indonesianya, benar. yang jelas bahwa itu dua hal yang berat. Ketiga, you sudah membawa misi pembauran sejak dahulu kala. Kalau kita sekarang, saya bilang betul Pak, kalau sekarang itu pembauran masih di setting-setting, ayo dong bergaul lah, bagaimana lah jangan eksklusif. Tapi dulu kan tidak ada yang seperti itu. Itu secara natural lah. Ya. Kemudian apalagi ya, film budaya. Orang membuat film budaya itu risiko sekali rugi. Kita bikin. Jadi ada banyak semua umat kita hanya dapat. Berarti karena bukan kecintaan mungkin film itu kan tidak tercipta ya. Iya kan? Ini betul, karena merasa memiliki, merasa ini adalah walaupun saya orang tua tapi negeri lahir di sini dan segala macam, itu luar biasa. Jadi pemirsa memang butuh kesadaran ya. Belum tentu juga orang pribumi mampu melakukan itu, dan ini sebuah kesyukuran bahwa ternyata kita katakan bahwa Pak Arwan ini adalah merupakan sesepuh dari tokoh etnis Tionghoa, tapi dia begitu cinta dengan etnis Makassar, terutama yang ada di wilayah ini. Namun mungkin apakah itu juga menyebabkan sehingga dia masuk terjun ke dunia politik? Mungkin bisa diceritakan seperti apa itu? Ya. Jadi tahun 99 waktu itu Bapak, tahun 97 98 kita kan Krismon ya. Iya. Krismon waktu itu Pak Harto kan jatuh. Kemudian lahirlah puluhan partai politik, dari tadinya 3 cuma Golkar, PDIP dan P3, PDI ya. Golkar, P3, terus buka keran reformasi sampai langsung mendaftar 48 partai politik. Waktu itu kan mereka mengejar kader-kader. Kemana nih cari? Hanya ada yang berlabuh ke saya. 2 partai politik mau lihat saya sebagai potensi untuk bisa. Itu yang sorong orang pribumi atau sama-sama etnis Tionghoa? Pribumi lah. Pribumi. Ya, mana ada orang etnis Tionghoa yang berani politik ya, bermain politik, mimpin organisasi saja sudah takutnya kayak apa? Iya benar-benar. Jangan muncul di permukaan saja sudah takutnya kayak apa. Tapi saya berpikir reformasi, ayo saya masuk. Saya memberanikan diri. Saya pikir dalam usia produktif saya, kenapa saya mesti sia-siakan? Tak ada usaha yang jalan dengan benar pada waktu itu, 97, 98, 99 sampai 2000 nggak ada. Saya buang waktu saya, mencurahkan perhatian saya untuk Indonesia. Sekecil apapun juga namanya untuk Indonesia. Dan kemudian waktu itu kita singkat cerita terpilih ya? Terpilih 2 periode. Terpilih kali periode pertama, hampir tidak terpilih. Bukan kali lebih bagus hampir tidak terpilih daripada hampir dipilih. Iya. Hampir tidak dipilih. Saya juga terkejut, kenapa teman-teman saya begitu banyak, tapi hampir tidak terpilih ya. Saya renungkan, politik lagi. Baru politik lagi. Waktu itu kan masih curi-curi suara mungkin ada, atau apalah sana sini. Namanya saksi-saksi dalam pada pemilihan umum juga kita tidak begitu fokus. Ya alamiah saja, jadi kita terjadi. Jadi kita adalah 5 orang teman terakhir yang ditunggu. Kita kloter terakhir masuk penggabungan dalam itu. Ada banyak kisah menarik di situ. Yang jelas bahwa di tahun 99 ke 2004 juga saya mulai sekali lagi, dan ternyata saya masih bisa. 2009 saat itu partai saya PKP sedikit jujur tanduk. Saya nyebrang ke Nasdem, diajak sama teman-teman petinggi-petinggi, bukan petinggi saja sebetulnya, deklarator Nasdem lah pada waktu itu. Pendiri ya, boleh dikatakan di Sulawesi Selatan ya. Diajak hijrah ke sana, ya saya pikir oke juga nih, saya idolakan Pak Surya Paloh. Sudah saya masuk ke sana dan akhirnya terpilih lagi. Belum terpilih. Saya mendapatkan suara kedua terbanyak. Suara pertama duduklah. Tetapi saya tercederai dalam prosesnya, tapi saya tidak usah ungkip di sini. Itu masa lalu. Yang jelas bahwa cinta politik, cinta Indonesia masih besar. Dan sekarang berada di partai mana sekarang? Kalau kita berbicara mengenai partai politik, saya sekarang di PSI. Partai Solidaritas Indonesia, partainya anak muda. Saya diajak juga untuk bergabung walaupun saya sudah usia senja. Tetapi saya berpikir kalau saya bisa berbagi kepada anak muda, apa salahnya? Dan targetnya maju lagi sebagai saya mencoba lagi duduk. Mungkin akan mencoba ke provinsi. Tetapi saya sempat mencatat beberapa prestasi-prestasi sosial yang saya baik di bidang olahraga dan bidang kesenian. Di bidang olahraga pernah saya menghadirkan 9 negara di dalam
membuat acara Festival Internasional Perahu Naga Oh. di Pantai Losari. Oh ya. 9 negara, Pak. Waktu dulu di DPR itu. Tidak, saya sudah di DPR, tidak Oh. DPR. Saya menghadirkan negara paling jauh yaitu dari Uni Emirat Arab. Kalau kita lihat Arab, badannya kekar-kekar, tapi ya tetap kita punya kata laut di sini masih kuat. Iya, Ternyata iya, dia nggak bisa kalahkan. Jadi itu dari Jepang, dari Korea, dari India, Inggris, dari London, dari Australia, Singapura, Hong Kong, Macau. Ya itulah kira 9 negara. Saya bersyukur sekali karena saya sempat dengan kekuatan saya untuk menghadirkan Makassar, memperkenalkan Makassar sebagai kota waterfront city. Saya ingin supaya mereka tahu tuh Indonesia di mana dan Makassar di mananya Indonesia. Oke. 9 negara, Pak, tidak gampang, Pak. Orang seperti terkagum-kagum ke 9 negara kok bisa bawa. Luar biasa, ini karya terbesar ya. Ya. Sama dengan 9 kesebelasan sepak bola saya bawa. Luar biasa. Oke pemirsa, sebenarnya kita masih Dan itu saya lakukan 5 tahun berturut-turut, Pak. iya benar. Setelah 5 tahun saya close tutup. Gantung sepatu nggak mau lagi. Banyak sekali inspirasi ataupun motivasi yang bisa kita bisa ambil faedahnya dari sosok tokoh Tionghoa yang bernama Tionghoa adalah Chok Kian Chu atau Arwan Cahyadi, pemirsa. Namun karena terbatas waktu kita, nanti mungkin lain kali kita lagi berbincang dengan dia, asik sekali dan banyak sekali surprise yang diberikan kepada kita terkait masalah Makassar dan bagaimana dia berkontribusi di bidang politik, bidang bisnis dan juga bidang seni sampai kepada masuk menjadi anggota DPRD. Ini langkah terjadi bagi seorang sosok Tionghoa, tapi ternyata dibuktikan. Saya selain daripada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu itu, sempat saya menjadi salah satu anggota daripada Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan terakhir saya mendapat tugas sebagai Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Sempat dia menduduki itu. Dan juga sebagai salah satu dari tim ahli cagar budaya di Makassar. Luar biasa. Pemirsa, itulah Chok Kian Chu atau Bapak Arwan Cahyadi yang sore hari ini banyak memberikan kita pemahaman tentang bagaimana etnis Tionghoa dulu, terus masuk di era Orde Baru, kemudian reformasi dan hingga saat ini masih aktif dalam berbagai bidang yang tidak kita sebutkan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Arwan atas kesempatannya. Mudah-mudahan luar biasa ini. selalu. Amin. Iya. Sedikit bernostalgia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya M. Sakir dari Star News TV mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.